Baiklah saudaraku, rekan-rekan kerjaku yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun motivasi. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan judul profesionalisme pelajar. Banyak para siswa tidak menyadari peran dan fungsi sebagai pribadi pelajar yang notabene merupakan kaum terpelajar. Dalam Islam disebut sebagai masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dikembangkan bagi kaum terdidik dalam rangka pengembangan kompetensi dan karakter dirinya, sehingga menjadikan dia sebagai seorang yang profesional dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Mengenai pengembangan diri untuk peningkatan profesionalisme seorang pelajar, maka langkah-langkah ini harus dikembangkan untuk pribadi siswa-siswi di sekolah maupun santri-santri di pesantren. Kemampuan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, literatur. Reading habit merupakan pintu pertama dalam pengembangan sumber referensi siswa-siswi dalam mengumpulkan berbagai informasi penting yang terkait dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan pada bidang pelajarannya masing-masing. Bukan hanya sumber buku tertulis yang dapat dikembangkan menjadi sumber belajar. Sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, sumber bisa didapat dalam bentuk konten-konten internet, baik berupa aplikasi PDF, PowerPoint, ataupun video yang dapat dijadi sumber perpustakaan digital di Android-nya mereka masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, konseptor. Setelah mereka memiliki berbagai sumber yang memadai dari berbagai literasi yang mereka miliki, kemampuan membuat peta konsep maupun peta pikiran harus mereka kembangkan di dalam mindset mereka, sehingga kerangka berpikir mereka terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai informasi yang mereka miliki sebagai bentuk kemahiran berpikir dan berkonsepnya para siswa dan siswi. Beberapa hal yang harus dipahami oleh para siswa, bagaimana mereka bisa menentukan poin-poin konsep sebagai jembatan literasi yang mereka miliki dalam pengetahuannya, atau mereka mampu menentukan pokok-pokok pikiran suatu informasi yang mereka pahami menjadi sebuah peta pikiran yang mampu mengkorelasikan antara pokok pikiran yang satu dengan yang lain, menjadi sebuah pohon besar dalam pikiran mereka. Jadi yang kedua. Yang ketiga, narator. Konsep-konsep yang telah tersusun dalam pemahaman pengetahuan mereka maupun pokok-pokok pikiran menjadi benang merah dalam topik besar pembahasan mereka yang terdapat di dalam pemikiran mereka. Selanjutnya mereka harus mampu menyusun alur cerita menjadi sebuah informasi atau catatan pengetahuan mereka yang sistematis dan hierarkis. Pengembangan narasi dari konsep-konsep pengetahuan dan pokok-pokok pikiran yang telah mereka miliki dapat dikembangkan secara destruktif maupun induktif untuk menjelaskan secara menyeluruh pengetahuan atau pemikiran mereka kepada pihak lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, evaluator. Dalam hal ini jarang sekali seorang siswa mampu menempatkan dirinya sebagai evaluator bagi kemampuan literasi dirinya. Bahkan seakan-akan menjadi alergi dengan namanya uji kompetensi ataupun bentuk-bentuk penilaian lain untuk dirinya sendiri. Padahal evaluasi atau penilaian kompetensi dirinya merupakan sebuah bentuk penerjemahan kemampuan dirinya atas acuan kompetensi yang harus dicapai oleh dirinya. Bahwa dirinya layak atau tidak menempati level strata tertentu dalam jenjang pendidikan atau komunitasnya. Pribadi yang telah mampu mempersiapkan diri secara maksimal dan sadar diri, seyogianya akan mampu mengukur kompetensi dirinya, sehingga kepercayaan dirinya akan berkembang dengan sendirinya dan akhirnya menjadi pribadi yang memiliki integritas jelas terukur. Yang kelima, komunikator. Dari 4 langkah sebelumnya yang harus ditempuh oleh seorang pribadi pembelajar, dalam hal ini kita sebut sebagai manusia pembelajar, menurut Andreas Hareva, atau seorang pelajar yang tugas serta tanggung jawabnya yaitu belajar. Maka capaian akhir yang harus dikembang oleh mereka yaitu menjadi corong informasi atau sumber informasi berikutnya untuk pihak lain secara tertulis, lisan maupun digital dalam sebaran pengetahuan atau pemikiran yang telah mereka miliki untuk didapatkan oleh pihak lain. Pintar saja nggak cukup,
Begitu juga nilai besar di rapot saja nggak cukup untuk bisa berkiprah dalam masyarakat yang lebih luas dan kompetitif. Dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan efektif agar pihak lain mampu memahami apa yang menjadi sumber informasi yang terdapat di dalam diri kita. Maka latihan presentasi atau membuat sebuah narasi atau berdiskusi untuk saling mengadu argumentasi merupakan langkah terbaik untuk membangun anak-anak bangsa yang unggul, kompetitif, dan berkarakter. Semangat bangsaku, maju Indonesiaku, goes to 2025. Indonesia maju, Indonesia kaya. Save NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.